warahmatullahi wabarakatuh, Miss Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Kiki. Bagaimana nih kabarnya Miss Wati pada hari ini? Alhamdulillah saya baik. Gimana Miss Kiki? Saya juga alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Miss Wati selaku Kepala Sekolah SD Swasta Islam Nulisan kita ini karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat berdiskusi dan juga melakukan tanya jawab kepada saya di sini selaku guru penggerak. Saya di sini meminta waktu Miss Wati dengan tujuan untuk melakukan tanya jawab ataupun wawancara seputar pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, Miss Wati, langsung saja saya akan melakukan tanya jawab atau wawancara. Saya ingin bertanya kepada Miss Wati. Ini kan Miss Wati sudah cukup lama nih menjabat sebagai seorang pemimpin ataupun kepala sekolah di sekolah kita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih cara Miss Wati selaku kepala sekolah dalam membedakan ataupun mengidentifikasi beberapa kasus yang dimana kasus tersebut berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Bertanya kepada Miss Wati selaku kepala sekolah ataupun pemimpin di sekolah kita ini, bagaimana nih cara Miss Wati dalam membedakan ataupun mengidentifikasi suatu kasus di mana kasus tersebut berkaitan dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Ini mengenai dilema etika dan rujukan moral yang Miss Kiki. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa dilema etika itu adalah menentukan suatu permasalahan dengan permasalahan yang lain dan keduanya ini adalah benar. Jadi sini agak sulit mungkin untuk memutuskannya ya Miss Kiki. Sedangkan untuk rujukan moral itu sendiri menentukan suatu permasalahan yang satunya benar, yang satunya lagi salah. Mungkin ini agak lebih mudah untuk kita memutuskan. Pasti kita akan memilih yang benar. Dan di sini untuk langkah-langkah saya, untuk saya membedakan antara dilema etika dan rujukan moral itu sendiri, saya tahu dulu inti permasalahannya itu apa, lalu saya bisa memutuskan bahwasanya ini adalah dilema etika ataupun rujukan moral. Baik, berarti dalam artian Miss Wati harus menelaah terlebih dahulu nih kasusnya Miss Wati ya. Baik Miss Wati, kita lanjut nih. Bagaimana nih cara Miss Wati juga sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil ataupun membuat keputusan, terutama kasus yang akan kita tentukan ini sama-sama benar nih situasinya atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya, bisa langsung contoh lah ini ya disebutkan Miss Kiki ya. Contohnya ini seorang guru gitu mengajukan resign. Sebelumnya ini saya harus tahu dulu titik permasalahannya dia resign karena apa. Nah, di situ akan saya pertimbangkan dulu. Apakah saya langsung ambil keputusan di situ ataupun dengan cara diskusi dulu antara kami berdua gitu. Baik, berarti memang cara yang paling tepat menurut Miss Wati itu adalah dengan mempertimbangkan si kasus itu tadi Miss Wati. Selain itu juga komunikasi. Iya, benar Miss Kiki. Nah, untuk langkah-langkah yang lebih spesifik nih Miss Wati ataupun prosedur yang dapat Miss Wati lakukan itu seperti apa? Bisa Miss Wati ceritakan? Untuk prosedurnya sama seperti mungkin di sekolah-sekolah lain ya Miss Kiki, dia pasti datanglah menjumpai saya dan menjelaskan permasalahannya apa sebab dia ingin mengajukan resign dari sekolah ini, dan mungkin prosedurnya bisa jadi nggak langsung saya putuskan di situ, tapi kita komunikasi dulu. Ada dia suatu hal itu dia mengajukan resign dengan melanjutkan S2, akan tetapi dia memang harus hari ini ataupun memang harus bulan ini gitu, harus bulan ini, dan pastikan dia harus memikirkan dengan bulat-bulat dulu gitu ya Miss Kiki. Terus saya akan tanya, benarkah keputusan ini udah bulat? Kalau memang belum, silahkan nanti dipikirkan dulu lalu ketemu lagi dengan saya. Seperti itu. Baik, langkah-langkah step by stepnya itu adalah dengan memberikan jeda waktu Iya, lah benar. Miss Wati ya. Untuk mempertimbangkan lagi udah benar nggak nih keputusannya. Iya, agar keputusan yang Miss Wati ambil juga tidak salah dan juga tepat ya Miss Wati. Nah nih Miss Wati, dalam mengambil suatu keputusan menurut Miss Wati yang paling Miss Wati anggap efektif itu seperti apa nih bentuknya? Yang paling efektif untuk mengambil keputusan biar nggak satu pihak saling menguntungkan ya, sama-sama gitu kan.
Jadi setelah dia menyampaikan mengutarakan maksudnya, lalu saya pasti berkomunikasi ke atasan saya yayasan sebagai yang memang berwenang penuh untuk sekolah ini. Setelah kita diskusi berbincang mungkin dengan yayasan, dan ya keputusan kan tetap harus kita ambil nih. Jadi kita ambil jalan tengah yang baik. Nah, kita seperti kayak ada peraturan sebelum dia masuk ke dalam sekolah ini ya kan Miss Kiki. Sebelum mengajukan resign dia harus ada masa menunggu selama 2 minggu. Jadi tidak begitu mengajukan resign dia langsung keluar. Jadi dia harus mematuhi dan komitmen dan mengikuti komitmen dia di awal gitu. Karena dia kan ini resign di pertengahan bukan di akhir. Jadi dia harus kembali lagi ke rujukan awal bahwasanya peraturan menunggu selama 2 minggu. Berarti dengan kata lain, menurut Miss Wati, yang paling Miss Wati anggap efektif dalam mengambil keputusan itu apabila ada komunikasi yang baik, yang terbuka, benar. dan juga kita berpatok kembali kepada perjanjian kerja kita tadi Miss Wati, sehingga Miss Wati juga mudah mengambil keputusan. Nah Miss Wati, dalam mengambil keputusan yang sudah Miss Wati pikirkan matang-matang nih, sudah pasti nih kita mengalami suatu permasalahan ataupun tantangan. Nah dari Miss Watinya nih, ada nggak Miss Wati menemukan suatu tantangan ketika Miss Wati hendak ingin membuat suatu keputusan? Pasti ada Miss Kiki. Tantangannya ya mungkin saya agak berat gitu, berat untuk melepaskannya karena di satu sisi guru tersebut memiliki potensi dan bisa mengembangkan potensi anak-anak kita yang ada di sini. Pasti mungkin di perasaan lah ya, gitu, agak berat gitu melepas. Tapi yang profesional kerja tetap. Satu sisi dia mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang lebih baik, satu sisi juga anak-anak nggak bisa ditinggal gitu aja. Jadi dia harus memang tetap menjalankan prosedurnya dan perasaan itu kalau bisa ya dibuang. Baik, saya sepakat nih dengan apa yang kata Miss Wati. Walaupun kita menemukan rintangan atau tantangan dalam mengambil keputusan, namun alangkah baiknya kita profesional ya Miss Wati ya. Apalagi Miss Wati selaku pemimpin yang harus memang mengebelakangkan lah gitu yang namanya perasaan-perasaan seperti itu ya. Nah Miss Wati, untuk jadwal tertentu nih berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan, ada nggak nih jadwal tertentu dalam Miss Wati menentukan keputusan tersebut? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal-jadwal yang lebih tersusun seperti itu? Boleh Miss Wati ceritakan bentuk dan prosedurnya seperti apa Miss Wati? Prosedur jadwalnya seperti yang masalah yang tadi ya Miss Kiki. Pertama dia menyampaikan, lalu saya memberikan waktu ke dia untuk dia berpikir ulang apakah keputusannya itu bulat. Lalu saya akan berkomunikasi ke atasan, lalu atasan mengetahui dan lanjutkan ke prosedur lanjutnya. Bila dia sudah bulat, dia menjumpai saya di 2 hari yang akan datang tadi kan. Nah, ya terjadilah keputusan itu karena saya kan sudah berkomunikasi, sudah berkoordinasi ke yayasan ya, pasti keputusan itu akan kita jalankan kalau memang itu terbaik untuk dia. Baik, berarti harus ada jadwal tersusun lah seperti itu ya Miss Wati. Nah selanjutnya ini Miss Wati, kalaulah kita tadi membahas terkait tantangan nih, saya ingin menanyakan kembali, kira-kira faktor apa nih yang dapat mempermudah atau membantu Miss Wati ketika sedang ingin mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus terkait dilema etika ini tadi? Oh, itu yang mesti satu hal yang dapat membantu saya ya. Saya kan di sini ada beberapa unit, terus saya punya rekan-rekan kerja sama kepala sekolah. Ketika saya buntu nih untuk menentukan suatu keputusan, saya akan meminta pendapat mereka. Karena mereka kan dari beberapa pemikiran yang berbeda-beda, akan bisa jadi membuat saya lebih cerah lagi tuh untuk mendapatkan keputusan itu tadi. Baik, komunikasi antar sesama pemimpin lah Ya, seperti itu yang dapat membantu Miss Wati. Iya, ditambah lagi dengan yayasan yang berwenang penuh untuk sekolah ini, jadi harus memang komunikasi di antara. Saya juga sepakat nih bahwasanya komunikasi itu adalah memang hal yang paling penting ketika kita hendak mengambil keputusan, apalagi keputusannya ini memang kita anggap besar nih, nggak boleh salah-salah seperti itu Miss Wati ya. Nah di akhir pembicaraan kita nih Miss Wati, saya ingin bertanya kepada Miss Wati terkait hal apa nih yang bisa Miss Wati petik atau Miss Wati ambil nih
terkait dengan pembicaraan kita dari awal hingga yang sesi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini. Yang pelajaran atau hal yang dapat kita petik di komunikasi sih Rizky. Kalau udah terjalin komunikasi yang baik, permasalahan seberat apapun itu pasti akan terselesaikan. Tapi kalau tidak ada keterbukaan, tidak ada komunikasi, semua ditutup-tutupi, akan sulit untuk kita menentukan keputusan itu. Baik, berarti memang komunikasi ini penting lah ya Niswati ya. Baik Niswati, sebelum saya mengakhiri pembicaraan ini, saya berharap apa yang sudah Niswati harapkan, utarakan tadi dapat terlaksana dengan baik. Dan saya juga berharap apabila ditemukan terhadap kasus yang sama gitu kan, Niswati tidak lagi gegabah dalam mengambil keputusan, yaitu dengan cara menelaah kasus-kasus yang tadi gitu kan, kasus-kasus yang sedang bermasalah dan juga komunikasi dari beberapa pihak. Semoga apa yang sudah kita utarakan, kita harapkan tadi, apalagi terus pada Niswati dapat terlaksana dengan baik ya Niswati ya, dan keputusannya juga tepat gitu, tepat sasaran. Baik, saya ucapkan sekali lagi kepada Niswati sudah meluangkan waktunya sudah cukup lama gitu kan, sudah berkenan memberikan solusi pendapat dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Miss Irma pada hari ini? Alhamdulillah sehat Miss Kiki. Miss Kiki sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Miss Irma karena sudah meluangkan waktunya gitu kan untuk dapat berdiskusi dan juga melakukan tanya jawab seputar wawancara yang akan saya lakukan pada hari ini. Nah, tujuan saya berdiskusi pada Miss Irma pada hari ini yaitu untuk melakukan wawancara, bertanya jawab seputar dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Itu tujuan saya pada hari ini, Miss Irma. Baik, Miss Irma, saya akan menanyakan ini kepada Miss Irma. Sebagai seorang kepala sekolah yang sudah cukup lama nih menjabat di SMP swasta Islam Nulisan kita ini, bagaimana cara Miss Irma selaku sebagai seorang pemimpin ataupun kepala sekolah dalam membedakan ataupun mengidentifikasi beberapa kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Cara mengidentifikasinya pertama, saya sebagai kepala sekolah kita harus mengetahui, paham betul tentang kasus tersebut. Setelah kita pahami kasus-kasus tersebut baru kita telusuri. Nah, setelah kita telusuri baru kita melakukan pendekatan, baru dapat kita mengidentifikasinya bahwasanya kasus tersebut adalah kasus tentang dilema etika gitu. Berarti dalam kata lain hal yang Miss Irma lakukan itu adalah memahami dulu, yang menelusuri terlebih dahulu kayak kasus-kasus ini agar bisa Miss Irma tentukan, oh ternyata ini kasusnya berhubungan dengan etika atau penunjukan moral seperti itu yang Miss Irma ya. Nah Miss Irma nih, kita lanjut ya Miss Irma ya. Bagaimana juga nih yang dapat Miss Irma lakukan sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan, terutama terhadap kasus yang dimana sama-sama benar nih kondisinya ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana nih cara Miss Irma? Oh, caranya yang pertama kita panggillah yang memiliki yang bersangkutan itu kan kasus tersebut ke menghadap saya lah. Jadi kemudian orang tersebut bercerita lah, melakukan pendekatan. Kita kan udah paham ini kasus, baru kita pendekatan dan si yang bersangkutan itu cerita tentang tersebut, baru kita mempertimbangkan masalah yang terjadi. Setelah kita tahu masalahnya, setelah kita mana yang solusi, mana yang terbaik untuk sekolah, mana yang terbaik untuk dirinya juga kan. Setelah itu baru kita putuskan keputusan ini. Oh, berarti dalam kata lain hal yang Miss Irma lakukan itu yang pertama sekali adalah berkomunikasi terhadap guru yang memiliki kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan tadi. Dengan adanya komunikasi bisa juga kita menentukan
ataupun bisa kita mengambil keputusan yang terbaik yang Miss Irma, yang dimana keputusannya tidak merugikan satu dan yang lainnya. Nah, Miss Irma, bisa Miss Irma ceritakan prosedur atau langkah-langkah yang lebih spesifik gitu kan dalam Miss Irma mengambil keputusan terhadap kasus yang berhubungan dengan dilema etika tadi. Langkah-langkahnya kita ambil satu kasus ya Miss ya. Misalkan di sekolah terjadi ada seorang guru gitu yang tidak datang ke sekolah karena apa gitu kan, karena sakit. Setelah ditelusuri berapa hari sakitnya terus gak datang, jadi kita panggillah orang tersebut ke kantor, kita ajak cerita, kita komunikasi kenapa dia tidak datang. Rupanya dia sakit yang memang harus sakit itu memang harus istirahat gitu kan. Di satu sisi si anak perlu pembelajaran gitu kan, jadi dia cerita, saya pun memberikan diskusi lah, pemahaman. Di satu sisi si anak perlu pelajaran, satu sisi si kawan tersebut pun perlu istirahat. Kita kasih waktu yang untuk dia lebih, kita kasih keputusan lah gitu kepada seorang tersebut, guru itulah, supaya dia pun di antara satu sama lain kami tidak rugi gitu. Berarti dengan melakukan pendekatan pemanggilan face to face seperti Miss Irma, agar dia juga bisa menceritakan dengan leluasa terhadap permasalahannya. Kira-kira nih menurut Miss Irma yang paling Miss Irma anggap paling efektif dalam mengambil suatu keputusan terhadap kasus dilema yang sudah Miss Irma utarakan tadi, itu seperti apa yang paling efektif itu? Kalau menurut saya ya Miss, yang paling efektif itulah tadi keterbukaan antara si guru dengan saya. Dia saling menceritakan permasalahan dia, jadi saya pun bisa mengambil solusi yang terbaik untuk dia. Jadi komunikasi dan kejujuran lah kepada si guru. Jadi adanya keterbukaan satu dan yang lainnya Miss Irma, itu yang menurut Miss Irma paling efektif untuk Miss Irma bisa mengambil keputusan. Saya juga sepakat dengan Miss Irma. Saya ingin bertanya kembali nih Miss Irma, dari Miss Irma sendiri nih, dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, apakah Miss Irma mengalami suatu tantangan gitu dalam mengambil keputusan? Tantangan itu pasti ada Miss gitu kan. Jadi tantangan itu seperti nggak terbukanya lah ini seseorang yang memiliki permasalahan itu. Jadi saya pun bingung mengambil keputusan dan lebih mengedepankan keperasaan gitu Miss. Itulah tantangan terberat ya. Berarti apabila si guru yang bersangkutan tadi tidak dengan leluasa menceritakan kasusnya, kita pun bingung nih Miss Irma ya, nanti kita buat keputusan seperti ini ternyata tidak baik untuk dia gitu kan, tidak baik ataupun untuk yang si siswanya seperti, atau kita juga terbawa perasaan kasihan gitu kan, ya udahlah kita kasih. Itu mungkin menurut Miss Irma sebagai tantangannya ya Miss Irma. Nah Miss Irma, dalam menyelesaikan suatu kasus untuk mengambil keputusan tadi, apakah Miss Irma memiliki jadwal-jadwal tertentu nih untuk menyelesaikan kasus tersebut? Apakah ini ada kasus nih, apakah langsung Miss Irma selesaikan di tempat agar cepat selesai begitu, atau memang memiliki jadwal-jadwal yang tersusun untuk dapat menyelesaikannya? Bisa Miss Irma ceritakan gitu kan bentuk dan prosedur jadwal tersebut itu seperti apa? Untuk menyelesaikan itu seperti misalkan ada suatu kejadian, kita langsung memprosesnya, kita panggil, kita selesaikan saat itu juga gitu. Memang melihat situasi dan kondisi di lapangan yang memang harus diselesaikan hari itu, selesaikan juga hari itu gitu. Berarti tergantung kasus ya Miss Irma ya, dan juga tergantung urgentnya juga. Oh ini harus cepat diselesaikan, berarti di tempat kita selesaikan ya. Kalau dia memerlukan beberapa pertimbangan, berarti Miss Irma jadwalkan seperti itu ya. Baik Miss Irma. Nah terkait hal-hal yang mempermudah nih, faktor-faktor apa saja nih yang menurut Miss Irma anggap bisa membantu Miss Irma atau mempermudah Miss Irma dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang berhubungan dilema etika tadi, itu seperti apa Miss Irma? Faktor-faktor yang mempermudah komunikasi antara yang sama bersangkutan, komunikasi sama guru dan komunikasi kepada yang lain, sehingga dalam mengambil keputusan itu mudah terjadi antara satu sama lain, itu tidak merugikan gitu kan, jadi dapat keuntungan bersama. Ya, harus betul-betul kita pertimbangkan ya Miss Irma dengan adanya komunikasi itu yang menurut Miss Irma yang dapat mempermudah Miss Irma ya dalam mengambil keputusan tadi. Nah di akhir
pembicaraan kita nih, saya ingin bertanya kepada Miss Irma terkait pembelajaran apa nih yang sudah Miss Irma dapatkan dari hasil diskusi kita, dari hasil pembicaraan kita, dari awal sampai dengan akhir tadi itu seperti apa? Pembelajaran yang diambil, kita sebagai pemimpin haruslah dalam mengambil keputusan itu harus yang memang memikirkan, mempertimbangkan mana yang terbaik antara satu sama lain. Jadi antara sama lain itu tidak saling merugikan, dan itu untuk kepentingan kita bersama juga. Baik, saya sepakat Miss Irma bahwasanya sebagai seorang pemimpin ya kita alangkah baiknya dalam mengambil keputusan itu tidak boleh asal-asal seperti itu ya Miss Irma. Kita harus mempertimbangkan satu dua beberapa faktornya seperti itu. Nah, saya berharap apa yang sudah Miss Irma utarakan tadi dapat berjalan dengan lancar, agar keputusan yang Miss Irma ambil untuk di kemudian harinya itu lebih tepat dan tidak merugikan satu ataupun dua belah pihak seperti itu kan. Dan saya berharap juga apabila Miss Irma dalam mengambil keputusan itu harap mempertimbangkan kembali kasus-kasusnya, harap mempertimbangkan kembali fakta-faktanya gitu kan, dan juga berkomunikasi terhadap kami juga sebagai seorang guru. Saya akhiri, terima kasih kembali kepada Miss Irma sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.